Tapi memang akhirnya sama seperti dalam hidup ini, hanya orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang di atas yang mengetahui apa yang terjadi. Sehingga saya lihat nanti yang terjadi adalah ras besar-besaran, karena pada dasarnya ini semua hanyalah ketamakan. Mungkin saat kalian sedang tidur nyenyak, bisa saja uang kalian ini sedang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan ini akan terjadi tidak lama lagi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. MLM robot trading dibekukan oleh pemerintah. Mereka semua akhirnya menghentikan operasinya. Dan para nasabah atau usernya di sini ketakutan. Mereka terombang-ambing antara akankah mereka bisa menarik dana mereka, atau ini hanyalah sebuah sejarah yang berulang di mana scam dari sebuah skema Ponzi akan terjadi. Tidak ada banyak informasi yang mereka bisa dapatkan saat ini. Dan saya pikir dengan kartu saya kita akan melihat apa saja yang akan bisa terjadi dalam kondisi seperti ini. Benarkah akan scam? Ini adalah terawangan saya. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang abu-abu dan selalu terjadi setiap saatnya. Setelah semua ini tadi misalkan selesai atau scam atau apapun itu, nggak lama setelah itu 2, 3 tahun, 4 tahun terus kemudian terjadi hal yang sama lagi. Nah, mengapa hal ini menjadi istimewa adalah karena pemerintah saat ini yang memang berusaha untuk memberantas tapi tidak menemukan delik hukumnya. Akhirnya mendapatkan pengaduan dari masyarakat dan hal ini menjadi viral di mana-mana. Dimulai dengan disadarinya bahwa binary option adalah sebuah judi, merembet ke praktik MLM robot trading yang sedang marak di mana-mana seperti ini, dan akhirnya pemerintah memiliki alasan untuk bertindak dan menertibkan semua hal yang dianggap sebagai investasi bodong yang terjadi ini. Dan seperti biasanya, hal seperti ini itu sebenarnya pasti sudah terjadi dan terjadi lagi. Sesuatu yang sebaik apapun dibuat, ini pasti akan berakhir pada saatnya nanti. Paling tidak dengan skema yang ada saat ini, Ponzi tidak akan berjalan selama-lamanya. Dan exit strategi itu pasti adalah satu hal yang dibicarakan sebelum skema Ponzi itu bahkan dibuat. Sebelum mereka semua merencanakan skema Ponzi dan membuat sistem MLM-nya itu tadi. Nah, sehingga apapun ini sebenarnya kalau menurut saya duga sih ini sudah bocor dari awal. Dan gelagatnya ini sepertinya para petinggi seharusnya sudah mengetahui. Tapi memang akhirnya sama seperti dalam hidup ini, hanya orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang di atas yang mengetahui apa yang terjadi. Sedangkan orang-orang kecil yang di bawah hanya bermimpi dan kaget saat semua itu ternyata harus mereka alami. Dan apa yang terjadi? Akhirnya orang beranggapan bahwa yang diselamatkan seakan-akan hanya ikan yang besar saja di sini, atau investor yang menanam dengan jumlah yang luar biasa. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan kalau kita lihat, ini kita akan tahu bahwa orang-orang yang sadar, yang mengetahui apa yang mereka dalam tanda kutip quotes on quotes investasikan ini akan move on dengan kehidupan berikutnya. Apakah dengan money game yang berikutnya atau yang lainnya lagi. Tapi orang-orang yang masih beranggapan bahwa ini adalah the real deal atau sesuatu yang sesungguhnya atau investasi yang sebenarnya, mereka akan terjebak dalam paradigma mereka dan menjadi korban. Dan ini terlihat sekali dari bagaimana mereka fanatik dan percaya bahwa ini adalah sebuah bisnis yang merubah hidupnya. Padahal ini sebuah lagu lama yang di-arrangement baru dan sebuah lagu yang akan berakhir dengan tragis dan cerita derita. Sehingga apa yang terjadi dengan mereka saat ini? Kalau saya lihat di sini, orang-orang ini tadi tidur dengan tidak nyenyak.
walaupun ada berita-berita yang bisa meninabobokan mereka. Beberapa di antara mereka masih percaya dengan nahkodanya. Tapi lebih banyak orang yang ingin selamat sendiri dan berusaha untuk menarik dananya. Dan orang-orang yang masih percaya bahwa kapal ini masih dinahkodai akan tetap ada di kapal tersebut. Sampai akhirnya mereka baru tahu bahwa nahkoda itu sudah lompat pergi bermil-mil sebelum mereka ada di titik ini. Dan saat itu terjadi, semuanya sudah terlambat. Mereka akan ikut karam beserta kapal tersebut tadi. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya pikir di sini ada sebuah ketidakpuasan yang berujung kepada persaingan bisnis. Dan persaingan ini melaporkan salah satu MLM robot trading ini tadi dan merembet ke yang lain-lainnya. Sehingga penertiban ini terjadi. Dan kembali lagi, bisnis yang memang dibumbui dan dibensini dengan ketamakan manusia, ini berakhir dengan ketamakan manusia yang lainnya. Sebenarnya money game ini adalah produk yang lama. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang niscaya. Money game apapun namanya pasti akan berakhir dengan sendirinya. Tapi sayangnya masih banyak orang yang berpikir bahwa ini adalah cara terbaik untuk mencari fortuna untuk keluarga mereka. Banyaknya unggahan-unggahan yang saya pikir ini karena disuruh oleh leadernya agar para anggotanya tidak ras saat dilakukan withdrawal massal nanti. Mengatakan bahwa hidup mereka berubah dengan adanya bisnis ini tadi. Mendapatkan banyak manfaat di era pandemi seperti sekarang ini. Atau bahkan merasa bisa membantu orang lain dengan skema bisnis yang mereka tawarkan. Tapi sesungguhnya mereka tidak tahu. Atau mungkin mereka menolak tahu bahwa lebih banyak cerita duka dan derita dari jenis bisnis Ponzi atau money game seperti ini. Sehingga saya lihat nanti yang terjadi adalah ras besar-besaran dan ini akan terjadi tidak lama lagi. Apakah nggak mungkin ini diselamatkan? Katanya bisnisnya memiliki aset yang luar biasa. Saya pikir sih sebenarnya ini semua adalah sebuah hal yang... Tapi bukankah perusahaannya memiliki aset yang luar biasa? Dan ini bisa diselamatkan dan bisa digantikan dengan mudah. Nah, kita akan lihat bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu atau scam yang kembali lagi dari masa lampau. Ini adalah sesuatu yang terjadi lagi. Tidak ada satu versi yang lebih baik dari penipuan ini selain kecanggihan teknologi yang dikemas sebagai pembalutnya dan membuat orang-orang ini tadi percaya bahwa semua hal ini adalah sesuatu yang hakiki. Upaya penyelamatan mungkin saja bisa dilakukan, tapi dananya kan nggak di sini. Dan saat semuanya ditutup, otomatis uang yang masuk ini sudah tidak ada lagi. Sedangkan skema dari Ponzi atau money game ini adalah mendapatkan uang dari orang yang baru. Nah, mungkin orang-orang yang lama sudah mendapatkan modal mereka kembali dan keuntungan dari bisnis ini. Orang yang baru hanya akan bisa gigit jari. Dan waktunya ini terlalu sempit untuk melakukan sebuah strategi penyelamatan yang dijanjikan. Ada satu upaya untuk merubah investasinya menjadi investasi cryptocurrency. Ini adalah cara yang lazim dipergunakan, yaitu membuat orang lain ini semakin bingung dengan investasi yang mereka ini tanamkan. Karena pada dasarnya ini semua hanyalah ketamakan, karena kita hanya menginginkan cuan dan cuan, tapi kita tidak ingin belajar tentang apa yang kita investasikan itu tadi. Apakah betul kalian mengetahui trading yang sebenarnya itu apa? Apakah kalian mengetahui hakikat dari robot trading itu apa? Dan jika ini memang digantikan dan dialihkan menjadi cryptocurrency, memangnya kalian tahu blockchain itu apa? Sehingga ini adalah skenario lepas dari mulut harimau langsung masuk ke mulut buaya. Dan dengan viralnya kasus ini, apakah mungkin mereka melakukan strategi penyelamatan sebagai seorang raja atau pemimpin? Pemikirannya pasti akan lebih besar. Dan jika dengan kejadian seperti ini saja, pemerintah mempertanyakan tentang hal ini dan mereka tidak bisa memenuhi regulasi, maka otomatis brand atau kepercayaan tentang produk ini pasti sudah jauh menurun dari yang seharusnya. Memang betul mereka membayar para selebrita, selebgram, dan juga artis yang diceritakan dulu rugi 17 miliar dan terus kemudian sekarang berinvestasi di sini. Tapi saya pikir pemimpinnya atau bosnya di sini pasti sangat waras. Mengetahui sesuatu yang sudah tidak memiliki trust ini tadi, maka akan lebih pilih untuk ditutup dan menanti 3 tahun lagi untuk membuka yang baru. Toh saya yakin di tabungan mereka memiliki ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan uang dari kalian semua. Dan saat ini
Saat saya membuat konten ini, mungkin saat kalian sedang tidur nyenyak. Bisa saja uang kalian ini sedang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan sambil kalian bermimpi bahwa withdrawal akan bisa dilakukan nanti, uang ini sudah berada di tempat yang tidak akan bisa kita lacak keberadaannya. Lalu hukum akan ada di mana? Tenang saja Ferguson, mereka sudah menyiapkan orang-orang tertentu yang dibayar sangat mahal untuk menjadi tumbal dari semua yang terjadi ini tadi. Mereka mungkin akan dipenjara, tapi mereka juga sudah mengantongi puluhan bahkan ratusan miliar selama mereka di penjara ini tadi. Dan saat semuanya ini lupa, mereka akan keluar dengan persona yang berbeda dan mereka akan menjadi leader di bisnis yang selanjutnya. Silakan kembali lagi 3, 4, 10 tahun lagi dan saksikan apa yang saya ramalkan ini akan terjadi setiap saatnya saat sebuah money game lahir dan berkembang di negara ini. Cobalah buka mata kalian bahwa sejatinya tidak ada sebuah keberhasilan, kekayaan, atau perolehan apapun itu tanpa adanya sebuah kerja dan upaya. Dan bahkan cerita fiksi dalam buku atau film sekalipun tidak seindah yang dijanjikan oleh money game seperti ini. Maka segera bangunlah dari mimpi kalian, belajarlah dari kesalahan, dan kembali bekerja untuk merubah nasib kalian. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.